semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu saya Rosita Oktaviani dan kedua rekan saya Dian dan Olivia Dina Arianti. Di sini, kami akan membahas tentang landasan psikologi dan karakter siswa. Yuk disimak! Pengertian. Landasan psikologi pendidikan adalah dasar atau pijakan yang bersumber dari ilmu psikologi untuk memahami proses pendidikan, terutama dalam memahami perkembangan mental, emosional, sosial, dan karakter siswa. Psikologi pendidikan membantu guru mengetahui cara berpikir, bertindak, dan berperilaku siswa agar proses pembelajaran berjalan efektif. Fungsi landasan psikologi dalam pendidikan. 1. Memahami tahap perkembangan siswa. 2. Menentukan metode pembelajaran yang sesuai. Ketiga, membantu pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Keempat, menyesuaikan interaksi guru siswa berdasarkan kebutuhan psikologi siswa. Tantangan dan solusi dalam mengintegrasikan landasan psikologis. Tantangan: kurangnya pemahaman guru tentang psikologi pendidikan. Sebagian guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menerapkan teori psikologi pendidikan. Keterbatasan sumber daya: tidak semua sekolah memiliki akses ke teknologi atau bahan ajar yang mendukung penerapan teori psikologis. Solusi: pelatihan guru berkelanjutan. Program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang psikologi pendidikan harus menjadi prioritas. Integrasi teknologi yang terjangkau, penggunaan teknologi sederhana, seperti aplikasi pendidikan berbasis web, dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya. Karakter siswa adalah kumpulan nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang membentuk kepribadian mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karakter mencerminkan bagaimana seorang siswa berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain berdasarkan nilai-nilai moral dan etika yang dimilikinya. Kemudian ada karakteristik psikologi siswa SD. Yang pertama yaitu aktif, energik, dan ingin tahu tinggi. Anak-anak SD memiliki tingkat energi yang tinggi dan selalu ingin bergerak serta bereksplorasi. Mereka sering bertanya tentang hal-hal di sekitar mereka karena rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia. Yang kedua, meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Anak-anak di usia SD ini cenderung meniru perilaku orang dewasa atau orang-orang yang mereka anggap sebagai panutan seperti guru dan orang tua mereka. Yang ketiga, senang bermain dan bekerja dalam kelompok kecil. Anak-anak SD lebih suka bermain dan belajar bersama teman-temannya. Mereka mulai mengembangkan keterampilan sosial dan belajar bekerja sama dalam kelompok kecil. Kemudian, yang keempat ada emosi belum stabil. Pada usia ini, anak-anak masih mengalami perubahan emosi yang cepat. Mereka bisa mudah senang, tetapi juga bisa tiba-tiba marah atau sedih. Karena itu, pendidik atau orang tua perlu memahami serta membimbing mereka dalam mengelola emosi dengan cara yang positif. Yang kelima, mulai belajar tanggung jawab kecil. Anak-anak SD mulai belajar menjalankan tugas-tugas sederhana seperti merapikan meja setelah makan atau mengerjakan tugas sekolah. Melatih mereka untuk bertanggung jawab sejak dini akan membantu membentuk karakter yang disiplin dan mandiri di masa depan. Yang keenam, butuh penghargaan dan pujian untuk meningkatkan motivasi. Anak-anak membutuhkan dorongan dalam bentuk penghargaan atau pujian untuk meningkatkan rasa percaya diri dan semangat belajar. Memberikan apresiasi atas usaha mereka
baik dalam bentuk kata-kata maupun hadiah kecil, akan membantu mereka merasa dihargai dan lebih termotivasi dalam belajar. Selanjutnya ada landasan karakter siswa SD. Pembentukan karakter di SD ini penting sebagai pondasi kepribadian. Nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan yaitu yang pertama ada religius seperti beriman, bersyukur, dan berdoa. Anak-anak diajarkan untuk memiliki keimanan kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka juga belajar untuk bersyukur atas apa yang dimiliki serta membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nilai ini membentuk sikap spiritual yang kuat dan mengajarkan mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua, jujur seperti tidak berbohong dan berkata apa adanya. Anak-anak perlu diajarkan untuk selalu berkata jujur dalam segala situasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat belajar. Yang ketiga yaitu disiplin seperti tepat waktu dan mengikuti aturan. Misalnya, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai jadwal, dan mengikuti tata tertib yang ada. Yang ketiga, disiplin seperti tepat waktu dan mengikuti aturan. Misalnya, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai jadwal, dan mengikuti tata tertib yang ada. Yang keempat, tanggung jawab. Seperti mengerjakan PR, merapikan perlengkapan sekolah, atau menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, kerja keras seperti belajar sungguh-sungguh. Sikap ini membentuk ketekunan dan daya juang dalam menghadapi tantangan di masa depan. Fungsi landasan psikologi dalam pendidikan. 1. Mengenal karakteristik siswa sesuai usia. Kedua, merancang pembelajaran yang efektif berdasarkan tahap perkembangan anak. Ketiga, membantu guru menghadapi masalah belajar dan perilaku siswa. Keempat, mengembangkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan aspek emosional dan sosial siswa. Kemudian, ada contoh penerapan landasan psikologi di SD. Yang pertama, anak SD berada di tahap perkembangan konkret. Guru menggunakan alat peraga, gambar, atau simulasi nyata saat menjelaskan pelajaran. Yang kedua, ada anak butuh motivasi dan penghargaan. Guru memberikan pujian jika siswa berhasil mengerjakan tugas. Yang ketiga, anak belajar dari meniru. Guru menjadi contoh perilaku baik seperti jujur dan sopan. Dan yang terakhir ada kesimpulan, landasan psikologi pendidikan membantu guru memahami karakteristik siswa SD dan mengembangkan karakter baik melalui proses pembelajaran. Guru harus kreatif, memilih metode pembelajaran yang sesuai perkembangan siswa, dan terus menjadi contoh karakter baik. Sebagai penutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan antusiasme dosen pengampu serta teman-teman semua dalam menyimak presentasi kami pada hari ini. Kami sangat menyadari bahwa apa yang kami sampaikan mungkin masih jauh dari sempurna, dan tentu masih banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran, masukan, maupun pertanyaan yang bisa memperkaya pemahaman kita bersama. Semoga apa yang telah kami paparkan hari ini tidak hanya sekedar informasi, tetapi dapat bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi langkah awal untuk diskusi serta kolaborasi yang lebih baik di masa mendatang. Karena pada akhirnya, semua ide yang baik tidak akan berarti tanpa aksi nyata dan kebersamaan dalam mewujudkannya.
Dan kami akhiri, terima kasih.